kita belajar lewat tulisan, mengerti dengan bacaan, berkeluh. Kita menunggu dulu ada yang baru datang. Asik sekali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian hormati, di pagi hari ini kita akan mengadakan apel. Kita menunggu Bapak Kabid. Jika nanti beliau tidak hadir, nanti diwakili oleh Bapak Kasem untuk menyampaikan sesuatu. Apel pertama pembukaan, yang kedua kita akan berdoa untuk kegiatan hari ini, lalu yang ketiga sambutan serta arahan dari dinas, dan yang ketiga yang keempat untuk mari kita buka kegiatan di pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Joyan untuk mengikuti kegiatan apel di hari ini. Doa kepada Pak Andi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk doa kali ini saya hantarkan dengan tuntunan Islam, namun nanti yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Dua kali di sini. Nah, dua kali gitu. Mari. 3, 4. Di sini. Di sini. Di sana. Di sana, di mana-mana kita semua gembira ria. Sekali lagi, di sini lagi, di sini, di sana, di sana, di mana-mana kita semua gembira ria. Matur nuwun, untuk berikutnya arahan dan sambutan dari dinas Mas Kasim, kesempatan silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Koordinator PP dan segenap PP Angkatan 9 Kabupaten Batang yang luar biasa, beserta seluruh CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang yang super luar biasa. Pertama, alhamdulillah pada pagi ini kita semua diberi kesehatan bisa hadir di Loka 4 ini. Walaupun dari beberapa rekan PP ada satu yang izin dan beberapa CGP yang izin juga karena memang tidak sehat. Inilah alhamdulillah, puji syukur kita diberi kesehatan hingga bisa mengikuti Loka 4 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah sekian lama kita istirahat, inilah kita sudah mulai saatnya memulai di Loka 4 ini. Mungkin sudah dimulai tanggal 1 Februari ya, bagi CGP sudah mulai in di LMS.
Dan ini adalah memasuki roka keempat. Kita tinggal. Matur nuwun Pak Kasim. Satu hal yang terpenting bahwa nanti kita selesai jam 15.15 tit. Foto dan sebagainya, CGP bisa pulang jam 4:04. Namun yang paling penting 15 PP ada refleksi. Oke, nggih? Ya, terima kasih. Kegiatan hari ini sudah selesai dan kita akan kembali ke tempat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih perhatiannya. Langsung kembali ke kelas. Semuanya siap, gerak. Tanpa pembubaran. Tanpa penghormatan. Tanpa penghormatan bubar jalan. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kita mau mencari pahala dulu, kalau itu dengan tepuk senyum. Tepuk senyum. Tepuk senyum. Sedekah paling indah adalah senyum. Sedekah paling indah. Ya. Sama-sama, tepuk senyum. Sedekah paling indah adalah senyum. Sebelumnya terdiri dulu dari tadi sama naik dari TK, sekarang naik atasnya deh, yang dari SD. Salah satu pembicaraan yang kemarin ketika kalian KPI sama Billy sudah saya menggunakan ini, dan itu anak-anak semangat, anak-anak kalian. Kita kan tadi belum berdoa. Ya, terawih juga nanti kita dikunci tangan ke atas, ya tekan tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang hati siap berdoa. Takut tangan diputar, gulung tangan digulung, ular melingkar di patah pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi sama-sama. 1, 2, 3, siap berdoa. Udah lagi ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, membuat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Amin. Coaching mentoring sama konseling itu di modul 2 gitu. Apa itu kira-kira coaching? Sampaikannya banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita refleksi dulu. Yang pertama, apa perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling? Yang pertama, kalau coaching itu Bu mengantarkan seseorang kepada satu tujuan, bentuknya itu kemitraan dengan kunci, dengan interaktif dan menyenangkan.
Kalau mentoring itu menggunakan pengalaman untuk membantu seseorang mengatasi suatu permasalahannya. Sedangkan konseling itu hubungan secara langsung dengan individu, bertujuan memberikan bantuan merubah sikap dan tingkah lakunya. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, Bu, izin berpendapat, Bu. Saya menceritakan dulu awalnya, Bu, sebelum memperoleh coaching, mentoring, sama konseling, bahwa basic saya adalah olahraga. Sehingga pengertian coaching di dalam olahraga itu sebetulnya seperti pelatih. Jadi bagaimana menentukan strategi, bagaimana melatih fisik, endurance, kemudian daya tahan fisik, kemudian strategi untuk berkompetisi dengan kelompok lain dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya ketika masuk di CBP, ternyata coaching itu seperti istilahnya tidak mereka memberikan solusi, bahkan tidak boleh di coaching itu tidak boleh memberikan solusi. Ternyata berbeda ketika di olahraga itu justru malah seorang coaching atau pelatih itu justru mereka yang memberikan strategi seperti itu. Betul apa yang disampaikan bahwa ketika mentoring setidaknya ketika mereka melakukan pembimbingan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, bahkan mentoring itu tidak segan memberikan alternatif pilihan seperti itu. Yang saya awal tahunnya itu bahwa konseling itu memang melekat pada selama ini di BK seperti itu. Jadi BK yang konseling yang saya ketahui lebih ke konseling ke BK bahwa anak bermasalah, kemudian dikasih konseling, diberikan perbaikan, diberikan solusi-solusi yang terbaik seperti itu. Nah gitu, dipakai. Terima kasih Pak. Kalau yang konseling untuk menemukan mengembangkan ide-ide itu secara bebas, kreatif mencari sesuatu yang baru, ide-ide baru, sehingga dari coaching itu tidak ada yang tadi seperti disampaikan kemitraan ini setara, idenya itu seimbang. Jadi yang coach itu kan orang yang melatih, memaksimalkan potensi itu ketika ada titik yang harus dimaksimalkan potensi harus diarahkan dengan cara yang diberikan oleh coach. Tapi ketika di CCB ini saya juga berpikir Pak beda ya, coaching yang ini Pak beda seperti ini kita ini harus mengambil sesuatunya dari si coaching, apakah ini berbeda atau bagaimana itu. Ada dua pertanyaan itu Bu, memaksimalkan potensi itu antara guru kelas sama guru bahasa sama berbeda. Memaksimalkan potensi di sini berarti bisa dilakukan bersama-sama antara coaching dengan coachnya, tapi mungkin dalam porsi yang berbeda juga. Kita gunakan alur cerita ketika melakukan coaching. Perkenalkan, nama saya Kurniawati Nurjanise dari SD Negeri Sidalam 1, daerah Ayam-Ayam itu Pak. Kalau tidak Jogja pasti lewat depan rumah saya. Kebetulan saya satu RT dengan Ibu PP Pak, tetangga saya di Sidalam. Kemudian saya Asli Leksono. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita dari SD Negeri Kanal 1, Kecamatan Tersono. Dan mendengar tentang kebetulan di sini kebetulannya muridnya Pak Faisal. Saya
Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ratna Ayasti. Saya biasa dipanggil Dwi. Kemudian saya bekerja di SMP Negeri 1 Limpung. Rumah saya di Sojokerto. Kalau Bapak Ibu tidak tahu prasasti Sojokerto, itu dekat dengan rumah saya. Terima kasih. Prasasti di tengah sawah. Selamat pagi, saya Regina Eva Alfiana, biasa dipanggil Regina. Saya dari SD Karangsono 1. Rumahnya juga sama di Karangsono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi lihat mic-nya Mbak Regina segini-gini. Saya jadi ingat waktu karaoke nanti. Tidak bercanda. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Faisal Adi Nugroho. Bapak Ibu, saya alhamdulillah dari dulu masih mengajar di SMA Satu Subah dan saya mengajar Kapol PJOK. Dan banyak sebetulnya dari kemarin-kemarin itu ketemu dengan murid-murid, makanya saya malu. Yang lain murid itu sudah dari CGP, saya baru ikut kali ini. Tua sendiri saya. Jadi itu terima kasih untuk kesempatan kali ini. Satu kata untuk CGP yes. Terima kasih. Sangat penting sehingga kalau menurut saya tujuan di sana yang dimaksud adalah bagaimana seorang coach akhirnya bisa menggali semua potensi yang ada pada Kuci. Terima kasih Pak. Identifikasi menurut saya mungkin teman-teman nanti bisa melengkapi atau menyempurnakan jawaban dari saya. Identifikasi menurut saya pas kegiatan coaching adalah seorang coach menuntun coach untuk menemukan permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut, mengidentifikasi masalah apa yang dialami oleh coach seperti itu. Terima kasih. Ada yang Sependapat dengan Ibu Senang Rumah. Belum. Hanya melengkapi. Jadi setelah kegiatan kita ada pertama tujuan, kita menyepakati tujuan apa yang akan kita bicarakan, kita atas permasalahan. Maka selanjutnya mengidentifikasi permasalahan yang ada. Jadi coaching di sini menggali fakta-fakta yang ada, memberikan suatu mancing lah intinya, mancing si coach ini untuk bisa menggali fakta-fakta yang ada, permasalahan yang ada, sehingga nanti kita bisa bicarakan, kita temukan hasil atau kita temukan mengidentifikasi permasalahannya dengan hasil yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Kita untuk identifikasi itu yang sudah hal apa yang sudah dilakukan oleh Kuci itu, yang sudah dilakukan, kemudian menurut Kuci itu apa kelebihannya atau kekurangannya yang sudah dilakukan, kemudian nanti hal apa yang akan dilakukan, maksudnya rencana itu ya, hal apa yang sudah dilakukan oleh Kuci. Terima kasih. Ada volley ya? Ada volley ya? Bukan. Baik, untuk rencana aksi itu adalah rencana penyelesaian masalah yang nantinya akan dilakukan oleh si coach tersebut berkaitan dengan rencana tindakan dan strategi apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya rencana aksi itu berasal dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang disampaikan coach kepada coachingnya untuk menggali potensi yang ada pada belajar lagi dari sini. Kemudian nanti timbullah rencana-rencana aksi yang akan dilakukan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
tersebut begitu. Terima kasih. Tanggung jawab tanggung jawab itu di sini lebih ke apa sih, komitmen yang sudah Puji sampaikan itu apa, komitmennya apa, terus siapa pihak yang dapat membantu, siapa yang bisa apa namanya membantu dalam proses coaching tersebut, siapa yang bisa menyelesaikan, siapa yang bisa membantu, pihak-pihak itu siapa saja, bisa dari diri sendiri, bisa dari pihak lain. Itu intinya tanggung jawab itu, komitmennya itu apa, dan itu harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjadi. Terima kasih. Tinta itu kan dari awal tujuan, identifikasi, terus rencana aksi. Nah, di rencana aksi itu kan tadi antara coach sama coach kan ada pembicaraan. Terus di situ coach itu menggali coach untuk menemukan, terus di situ ada rencananya. Nah, terus selanjutnya yang terakhir itu kan tanggung jawab. Nah, apa yang sudah direncanakan coach tadi dipertanggungjawabkan atau dilaksanakan ke selanjutnya. Itu terima kasih. Ada si anak yang namanya Bella, itu kalau berangkat sekolah pertama itu kurang semangat. Setelah saya tanya ternyata dia belum sarapan, orang tuanya itu belum menyiapkan sarapan. Jadi kalau menurut saya kemudian ada si Ama yang namanya dia itu kalau apa yang terjadi di kelas saya. Seorangnya tujuannya pun sebenarnya ini hanya mendukung kegiatan belajar. Kemudian juga karena satu anak itu belajar kayak misalkan jadi menggunakan alat media sehingga si anak bisa tertarik dengan kelas yang melihat oh ini sedang mengerjakan, oh ini tapi dia tidak mau ikut serta gitu. Berarti kalau boleh tahu, anak itu sudah sejak awal seperti itu kan, atau beberapa hari atau minggu ini kalau dengan lihat? Dia tadinya dokter kandungan. Tapi saya materi ini tidak kelihatan bersemangat dan ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu kenapa ya kira-kira? Ya, saya ada sistem masalah di kelas karena takut ya, kalau pelajaran agama itu ada anak yang memang kadang-kadang setiap hari Senin saya masuk ke kelas ini tidak masuk, temannya takut dengan saya. Saat saya mengajar matematika itu tidak sulit, jadi memberi pelajaran matematika itu anak itu kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Supaya anak-anak tidak tertabu dengan dasar pembelajaran bangsa, tetapi sepertinya apakah dari rumah saja
sebagai coach tidak mengharapkan memberikan solusi terjadinya coaching biasanya kita saja, bisakah dibalik alurnya atau bisakah menggunakan yang lain. Terus yang terakhir yang belum paham adalah tentang alur pertanyaan dari merangkainya dengan alur kita sehingga menjadi sebuah rangkaian dari tujuan identifikasi rencana aksi dalam menjawab. Itu adalah jawaban dari apakah ada hal terkait coaching yang masih belum dipahami. Dan ini akan saya berikan kepada Iis. Ya tadi Bu Nur, kan ini yang belum paham. Jadi ketika saya Bu Nur saja belum paham, apalagi saya seperti itu. Nah, iya memang seperti itu kan. Itu saya tadi juga bertanya, Pak. Apakah memang coaching di sini kan ada antara coaching itu hampir coaching. Coaching itu kan berbeda dengan yang namanya mentoring dengan konseling. Jadi kadang-kadang nggak bisa menggalinya, angel untuk bertanya terus, padahal si kunci itu harus menemukan solusi sendiri. Padahal yang dicoaching yang dikunci itu dia nggak tahu kalau harus mencari solusinya sendiri. Jadi sulitnya itu di situ, Pak. Menemukannya itu, galinya itu bagaimana caranya. Nek pasrah yo priye nek sing kuncine pasrah. Ngoten. Itu juga kan menjadi pertanyaan buat kami semua. Waktu lomba tiba, anak menjadi selain percaya diri juga melakukan gerakan-gerakan tari yang akan dilaksanakan dengan baik. Perasaan saya setelah melakukan praktek coaching dan saya sebagai kunci, saya merasa lega karena saya sudah mendapat solusi dari permasalahan saya. Meskipun solusi itu saya dapatkan dari diri saya sendiri, tapi saya menjadi lebih pede karena sudah terbantu oleh seorang coach. Terima kasih Pak, jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi dalam kegiatan kelompok, ketika saya menjadi seorang pengamat, luar biasa sekali teman-teman rekan-rekan CBP sudah melakukan kegiatan coaching dengan luar biasa. Jadi Bapak perlu saya laporkan tadi ketika pelaksanaan coaching, kelompok kami sudah berusaha menggunakan alur tirta. Beliau teman-teman sudah berusaha secara runtut ya menggali pertanyaan, tujuan dari identifikasi sampai dengan tanggung jawab. Sebagai coach dan Nur Khalifah sebagai coaching. Untuk yang pertama, tujuan dari coach sudah menanyakan Pak, tujuan dari Bu Nur datang menemui Bu Fisti itu apa? Tadi coach sudah menanyakan. Kemudian coach juga bercerita tentang masalahnya, tentang pelajaran. Yang pertama dari mulai tujuan apa yang ingin dilakukan pada pertemuan kali ini, kemudian setelah pertemuan ini kira-kira apa tujuan dari pertemuan ini, setelah itu nanti pinginnya yang seperti apa seperti itu. Kemudian di dalam identifikasi masalah saya berusaha untuk menggali informasi masalah apa yang dialami oleh coach terkait dengan permasalahan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Ternyata beliau Bu Nur permasalahannya adalah tentang pembelajaran di luar kelas yang membuat anak-anak itu ternyata merusak lingkungan. Sebenarnya tujuannya Bu Nur itu untuk menghadirkan media yang nyata supaya anak bisa benar-benar mengetahui tanaman atau bagian-bagian tanaman. Ternyata di luar dugaan anak justru malah merusaknya seperti itu. Kemudian setelah itu saya juga menanyakan terkait dengan tujuan dari pembelajaran yang dilakukan Bu
keluar kelas seperti itu. Kemudian saya juga menanyakan di rencana aksinya itu kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Bu Nur untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian apakah hanya hal tersebut saja yang bisa Bu Nur lakukan terkait dengan pembelajaran di luar kelas. Ternyata Bu Nur tidak hanya sebatas dengan permasalahan solusi yang pertama tadi dengan Bu Nur menghadirkan dengan media-media seperti video ataupun gambar seperti itu, tapi Bu Nur nantinya akan dengan membuat kesepakatan kelas lagi seperti itu. Kemudian untuk di tanggung jawabnya atau Tirta yang terakhir yaitu saya menanyakan tentang ukuran keberhasilan atau rencana yang dilakukan Bu Nur, kemudian kapan hal tersebut akan dilaksanakan seperti itu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditahu anak itu sudah punya awal sertifikat atau beberapa dari atau begini kalau terkait dengan transaksi yang kemungkinan Ini kan
Jadi berarti persyaratan untuk biar semangat untuk Bapak Presiden dan kita belajar konsentrasi lebih semangat lebih senang kemudian yang kedua itu juga akan melancarkan apa ya? Tahu. Kasih ya. Ya kalau kurang komunikasi berarti kira-kira solusi apa yang mencoba cari pelatihan secara online kira-kira sudah mendapat IPN kira-kira setelah melakukan kegiatan pelatihan online mana yang berkaitan dengan kecepatan jadi kami coba untuk dibantu di mana-mana, di mana-mana, di sini, di sana, di mana-mana, kita semua gembira. Ini dalam sekolah. Yang kurang Kemudian untuk tindak lanjut tentunya aktivitas pengembangannya kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan BIMTEK secara mandiri, kemudian lebih memahami kegiatan pembelajaran berdiferensiasi atau KSE sehingga nanti pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih lengkap lagi. Kemudian harapannya saya dan ini teman-teman bisa mengimplementasikan kegiatan tadi dalam KPM kita. Mungkin pemerintah juga sudah melihat ya, karena sekarang anak-anak sekarang itu perkembangannya berbeda dengan anak-anak zaman dahulu. Nek priyen kula yo SDW yo loket. Nah, tapi sakniki di kelas 3 pun sudah ada, Bapak. Jika ini dilakukan, observasi ini dilakukan oleh kepala sekolah ya, baik itu TK, SD, SMP, SMA, saya yakin akan lebih membuat guru itu mengajarnya lebih profesional. Karena apa? Ternyata dari mulai pra saja itu guru sudah mulai bagaimana merancang, bagaimana akhirnya melaksanakan proses pembelajaran, dan akhirnya dapat mengajar dengan sebaik-baiknya seperti apa itu sudah ada pada pra. Kemudian dilanjutkan ada observasi. Ketika sesekali kepala sekolah mengadakan observasi di kelas, saya yakin paling tidak guru atau baik bapak ibu guru akan nantinya dapat mengajar secara baik, secara runtut dan lain sebagainya. Ditambah lagi ada pasca observasi, di mana di sana ada evaluasi dari pimpinan atau kepala sekolah yang nantinya dapat memberikan evaluasi kepada guru baik kelebihan atau kekurangannya. Dan ditambah lembar yang terakhir yaitu tentang lembar rencana pengembangan diri, di mana ketika rencana pengembangan diri itu dapat dilaksanakan dengan adanya BIMTEK, dengan adanya pelatihan dan lain sebagainya, guru tidak akan nantinya kehabisan materi, guru tidak akan
apa ya istilahnya, di depan muridnya tidak akan kehabisan bahan karena guru mengikuti pelatihan-pelatihan yang tentunya inovatifnya nanti akan berkembang seperti itu Bapak Ibu. Dan ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Tadi saya mengobservasi punyanya Mbak Irma Yunita. Itu di sana saya belum menemukan, di videonya itu belum ada presensi Bapak. Jadi semua langkah-langkah sudah terpenuhi dengan baik dari doa sampai refleksi penutup itu sudah disampaikan secara utuh. Tetapi ternyata di sana saya menemukan belum ada presensi seperti itu. Nah, ketika saya tanyakan lebih lanjut kenapa tidak ada presensi, ternyata karena muridnya hanya 4 orang Bapak. Jadi karena 4 orang sudah hafal, tidak perlu ada presensi seperti itu. Jadi, tambah nangis mana? Ini di sini saya mau menceritakan hikmahnya, bukan apa? Ternyata dari 2 SD yang di Merger itu persatuan guru dari 2 SD itu langsung apa namanya? Di merger. Chemistry-nya itu ada, langsung tidak dari sana dari sini enggak itu. Diambil hikmahnya saja, semua itu pasti ada kebaikan dari suatu kejadian, pasti itu. Itu saja deh. Iya, itu. Ya, terima kasih. Mobilnya mau nangis nih. Ya saya. Dimana ketika saya tersentuh ketika ada tadi teknik stop yang dilakukan sebelum pembelajaran, dinyalakan musik relaksasi dan anak-anak diberi adanya baik puitis dari Faisal, semuanya menangis, sampai kelas itu menangis. Dan itu mungkin belum pernah saya saya belum pernah melakukan itu di kelas saya. Sedangkan saya sendiri tukang nangis, apalagi memberikan seperti itu pasti nangis. Biasa belajar membuat kelas nangis dengan relaksasi tersebut. Dan ketika pembelajaran ternyata istimewa, pembelajaran PPOK bisa dilakukan semenarik itu pembelajaran itu menarik sekali. Tidak pembelajaran PPOK bisa dengan adanya praktek yang harus dalam fisik yang seperti itu ternyata bisa dikontribusikan sekali. Dan menggunakan ketika pakai narkoba itu disampaikan dengan cara seperti itu akan lebih mengenal kepada anak. Dan andai saja itu dulu ketika saya zaman sama Pak Faisal itu dilakukan sama guru dan kita pasti itu akan sangat mengenal pembahasan. Jadi kebetulan Pak Faisal yang bisa memiliki kebenaran dan menyesuaikan gen Z atau kenapa sekarang itu dan sebenarnya ininya sudah berjalan dengan baik. Bisa ikut CGP. Alhamdulillah hari ini saya senang dan berterima kasih karena saya dibimbing oleh Bapak PP dan Ibu PP yang tentunya setiap saya loka saya mendapatkan ilmu lebih dan bermanfaat yang diberikan oleh dari Bapak Ibu PP. Kemudian tidak lupa pula saya juga bersyukur setiap saya loka saya mesti bertemu dengan teman-teman baru, saudara-saudara baru yang luar biasa yang tentunya memberikan ilmu kepada saya, tambahan ilmu, dan itu yang membuat saya ingin selalu memiliki umur panjang dan mengabdikan diri saya pada dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya merefleksikan kegiatan lokakannya pada hari ini, di sini saya mendapat pemahaman yang lebih lagi tentang coaching dan juga punya pengalaman melihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lainnya. Selain itu ya pastinya tambah teman dan satu kata untuk bukan satu 3 kata untuk loka kali ini, berdua kita bisa, maksudnya dua PP